kemarin itu kita melakukan satu penggeledahan dan penyitaan. Memang ada agak alot sedikit, ya. Tapi berhasil kita mengamankan 2 kendaraan berupa Rolls Royce dan berupa Mini Cooper. Dan kita akan terus melakukan upaya-upaya penggeledahan di tempat lain. Ya, tentunya di kediaman yang bersangkutan, ya, termasuk di dalam dan di luar negeri. Pertama, poinnya kita minta dalam hal ini penyidik kejaksaan agar kiranya bisa mengeluarkan surat perintah pencekalan kepada yang bersangkutan yang diduga terlibat dalam menikmati hasil tindak pidana korupsi. Makanya kita lihat aliran dananya. Nah, itu mesti dicek mendalam. Oke, yang ketiga, istri bisa terjerat juga apa tidak? Pasti bisa. Belakangan, nama Sandra Dewi tengah ramai diperbincangkan publik. Bukan tanpa alasan, hal itu terjadi lantaran sang suami, Harvey Muiz, telah ditetapkan menjadi tersangka atas kasus mega korupsi PT Timah yang telah merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Bersamaan dengan masalah tersebut, kini masa lalu Sandra Dewi pun juga ikut disorot. Lantaran ia diduga memiliki keterkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh suaminya itu. Namun, sejak dugaan itu muncul, beredar pula pengakuan lawas Sandra Dewi perihal dirinya yang mengaku tak pernah ikut campur dengan masalah yang dialami oleh Harvey Muiz. Seiring berjalannya proses, hal yang dikhawatirkan oleh Sandra Dewi nampaknya akan datang menghampiri. Sebagaimana hal itu bisa saja dikatakan lantaran Sandra Dewi juga menikmati pundi-pundi uang yang diberikan sang suami dari tindak kejahatan korupsi. Lantas, akankah Sandra Dewi segera menyusul Harvey Muiz yang telah lebih dulu ditetapkan menjadi tersangka? Potensi istri, saya ngomong potensi istri ataupun SD ini untuk diperiksa pasti ada potensi itu pasti ada, karena bisa dicek mungkin apakah di PT itu dia sebagai pemegang saham, di PT induk ada holding, ada sister company, ada anak perusahaan gitu, apakah dia terima aliran dana dari si CSR ini, itu kan bisa dirangkai nanti. Kalau ada sahamnya di situ berarti kan ada dividen. Berarti kan si SD ini, Sandra Dewi diduga menerima dividen dari follow the money yang awal dari si CSR yang ilegal, diduga ilegal lah. Kita sebagai orang hukum harus menyebutkan diduga karena ini belum ada putusan hukum. Kita harus lihat mens rea dan actus reus. Mens rea itu adakah niat jahat daripada balik lagi si Harvey Muiz ini, ada peristiwakah pidananya. Itu pertama. Yang kedua, kita harus juga melihat apakah aliran dana yang diberikan dari Harvey Muiz ini kepada rekening-rekening, apakah itu ke istri atau ke keluarga, itu berasal dari hasil daripada perbuatan melawan hukum. Jadi kalau nanti hasilnya dari perbuatan melawan hukum itu disalurkan kepada pos-pos yang tadi, ya berarti itu adalah hasilnya perbuatan melawan hukum juga, gitu kan. Makanya kita lihat aliran dananya. Nah, itu mesti dicek mendalam. Oke, yang ketiga, istri bisa terjerat juga apa tidak? Pasti bisa. Apakah istri dari diduga tersangka ini bisa menjadi tersangka? Jawabannya adalah bisa. Ini sesuai dengan pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Karena jumlah yang sudah didalilkan itu sangat luar biasa. 271 triliun. Dengan rincian A, B, C, D, E, F, G. Dan itu sebuah angka yang nggak main-main kan gitu. Nah, kalau pertanyaannya apakah Sandra Dewi bisa jadi tersangka atau tidak, saya kembalikan ke penyidik. Dan fakta-fakta di lapangan. Banyak yang komentar ke saya, kok hartanya kok bisa dirampas atau diambil alih, itu dasar hukumnya apa? Ada yang meragukan itu, meragukan kejaksaan untuk melakukan itu. Tapi menurut pribadi saya, ketika sudah didalilkan kerugian sebesar 271 triliun, mau nggak mau,
kejaksaan dan penyidik harus mencari pengembalian uang kerugian dari perekonomian negara tersebut. Jadi sudah didalilkan 271 triliun dan semuanya itu harus balik. Itu nggak gampang. Jadi kalau mau sita seluruh harta dari seluruh tersangka yang 16 biji itu mungkin belum cukup. Atau dia mungkin ada tersangka baru lainnya. Di sisi lain, dari adanya kemungkinan Sandra Dewi ditetapkan menjadi tersangka, baru-baru ini aktris berusia 40 tahun itu baru saja dilaporkan ke Kejaksaan Agung RI, buntut dari kasus mega korupsi yang menjerat suaminya. Sandra Dewi sendiri dilaporkan ke Kejagung oleh kelompok advokat bernama Pendekar Hukum Pemberantasan Korupsi. Adapun laporan yang diajukan oleh mereka ialah keinginan untuk mencari tahu apakah Sandra Dewi juga terlibat dalam kasus korupsi sang suami. Dalam laporan yang diajukan, terdapat kumpulan bukti berupa dokumen yang salah satunya berasal dari pemberitaan yang beredar di media sosial. Bung, ya hanya silaturahmi ataupun audiensi terkait kami hanya ini aja sih, hanya audiensi biasa, dan juga kami juga tadi menyampaikan kalau kita ini menyatakan diri sebagai sahabat jaksa, itu aja sih. Jadi tidak ada kaitannya sebenarnya dengan beliau. Dan kebetulan tadi kita juga terima kasih banyak dan apresiasi kepada Pak Ketut, Pak Kapus, dan Pak Andri, Pak Kasubdit tadi ya. Mereka sangat welcome sekali dengan laporan ataupun pengaduan kita. Artinya mereka juga apresiasi ke kita. Kita juga sekali lagi menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya. Kita ya tadi hanya menyampaikan ini aja sih, menyampaikan isi daripada pengaduan kita aja. Ya pertama poinnya kita minta dalam hal ini penyidik kejaksaan agar kiranya bisa mengeluarkan surat perintah pencekalan kepada yang bersangkutan yang diduga terlibat dalam menikmati hasil tindak pidana korupsi, yaitu Sandra Dewi. Jadi kita minta penyidik untuk mencekal untuk agar proses penyidikannya berjalan dengan baik dan tidak ada upaya-upaya untuk melakukan pengamanan aset. Keluarga tersangka pun akan diperiksa kalau hasil pemeriksaan dari PPATK ada aliran dana yang sampai ke para keluarga. Jadi ini bukan hanya Sandra Dewi, semua keluarga dari tersangka. Itu yang kami inginkan. Tadi sudah disampaikan ada teman-teman dari teman jaksa, sahabat jaksa yang datang ke tempat kita, beberapa lawyer ya, itu menyampaikan agar dilakukan upaya-upaya pencekalan. Tetapi tadi saya bilang bahwa semua itu adalah kepentingan penyidikan. Kalau misalnya yang bersangkutan berpotensi ya, diduga melakukan satu tindak pidana secara bersama-sama dalam perkara ini, hal itu mungkin saja bisa dilakukan oleh penyidik. Maka dari itu yang disampaikan oleh teman-teman lawyer nanti akan kami teruskan kepada penyidik. Selain nama Sandra Dewi yang digadang-gadang berpotensi jadi tersangka, ada pula nama lain yang diprediksi akan terseret dalam kasus mega korupsi yang dilakukan oleh Harvey Muiz. Terdapat 6 orang nama tersohor yang 2 diantaranya berasal dari public figure. Entah apakah benar adanya, namun yang pasti kasus ini masih akan terus diproses oleh Komisi Pemberantasan Korupsi guna mengusut tuntas kasus yang telah merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Tidak untuk kemungkinan akan ada lagi, tadi kemarin informasinya akan ada pesohor negeri yang akan ditetapkan sebagai tersangka. Kita belum tahu, karena bukan domainnya kita untuk menetapkan tersangka. Yang jelas kita selalu berupaya mendukung apapun yang kinerja-kinerja kejaksaan yang untuk mengungkap perkara ini, karena ini dugaan kerugian negara sangat fantastis. Kalau inisial seperti salah satu bisa C, kalau bisa dibilang besar atau tidak besar itu relatif ya. Lalu ada, kalau kita pikir yang kami sendiri akan terkejut, ada sepertinya yang besar di sini yang pernah dibayar oleh RBS dan atau minimal oleh Muiz dalam momen kegiatan yang besar saat itu. Bukan hanya orang, bukan hanya personal ya, mungkin ada grup tertentu. Nah kawan-kawan bisa tracking lah nanti itu. Tapi yang masuk ke kita informasinya sedemikian rupa bahwa itu adalah grup yang dibayar mahal.
Mereka adalah selebriti mahal. C itu dan S serta SD ya. Nah itu kecenderungan di arah situ. Semoga itu bisa dibuktikan. Itu semua kepentingan penyidik. Semua. Kalau penyidik membutuhkan membuat terang suatu perkara, siapapun bisa diperiksa. Ya, tidak orang per orang, tidak menyebut karena dia public figure apa enggak. Siapapun yang terkait dengan pembuktian dan membuat terangnya suatu perkara. Ya saya tahu itu maksudnya siapa. Karena Sandra Dewi itu bukan hanya dia, tapi juga orang ini yang mensponsori TV. Orang-orang ini yang berkelas itu, yang ditangkap ini kan yang kecil-kecilnya, yang mempekerjakan mereka itu belum ditangkap. Yang dipekerjakan itu adalah orang ini. Kan harus ada penjelasan. Apakah ada uang di 1 triliun? Sandra Dewi, Harvey, segala macam. Kan belum tentu ada 1 triliun itu. Kalau ada 1 triliun misalnya 270 triliun lagi sih di mana? Gitu loh. Nah disitulah orang ini digorok 16 orang atau 15 orang itu, siapkan atas-atasnya belum. Seperti RBS dan RBT. RBS itu nama orangnya, RBT perusahaannya. Dari dulu juga orang ini begitu. Preman lama, bagaimana peran dia saya tidak begitu tahu. Jadi lebih bagus tanya ke penyidiknya. Karena saya tidak mengetahui sejauh mana perannya. Tapi yang saya sayangkan dari orang-orang artis Indonesia ini, berhambur-hamburan uangnya di mana-mana. Terkesan kalau artis itu uangnya melimpah gitu loh. Taunya korupsi kan gitu, itu yang tidak baik. Jadi tidak mendidik masyarakat gitu loh. Jadi selama ini kan orang melihat itu kan crazy rich, orang kaya luar biasa, beli Fortuner, beli mobil, beli ini Rolls Royce, beli pesawat segala macam gitu loh. Wah ini kaya raya banget gitu loh. Kita tahu cuman bintang film berapa sih gajinya? Kan kita bisa tahu melalui pendekatan berapa per jam atau berapa per hari gitu loh. Apa per episode? Apakah mungkin sampai sekaya itu? Kenapa tidak kaya yang lain gitu kan? Nah ternyata hasilnya adalah hasil korupsi kan gitu. Jadi tidak mendidik masyarakat. Itulah sebabnya saya katakan itu masyarakat itu harus dididik. Yang mendidik siapa? Artis dan bintang film itu. Karena artis dan bintang film itu ketika dipajang adalah panutan. Jadi orang ini diambil supaya yang lain setor 270 triliun lagi. Kecuali 270 triliunnya dibuka secara transparan, ini loh pelakunya, diambil si RBT sekian, diambil si Sandra Dewi sekian, diambil ini sekian, total 270 triliun itu baru transparan. Setelah sebelumnya menyita uang tunai 76 miliar rupiah serta logam mulia, kini Kejaksaan Agung kembali menyita aset berupa 2 mobil mewah yang berada di kediaman Harvey Muiz. Satu di antara kendaraan tersebut baru-baru ini sempat menjadi sorotan, lantaran mobil tersebut merupakan hadiah ulang tahun yang diberikan oleh Harvey Muiz untuk Sandra Dewi. Selain itu, Kejagung juga meminta beberapa barang lainnya seperti jam tangan yang nominalnya puluhan miliar rupiah. Lantas, benarkah Kejagung juga akan menggeledah rumah milik Harvey Muiz yang berada di Australia? Jadi penggeledahan ya sudah tadi saya sampaikan juga ya. Kemarin itu kita melakukan satu penggeledahan dan penyitaan. Memang ada agak alot sedikit, ya. Tapi berhasil kita mengamankan 2 kendaraan berupa Rolls Royce dan berupa Mini Cooper dan beberapa barang elektronik lainnya, ya, seperti CCTV, seperti laptop sebagai barang bukti elektronik dan dokumen-dokumen penting yang terkait dengan penanganan perkara ini. Dan barang-barang berharga yang masih diverifikasi oleh teman-teman penyidik. Dan kita akan terus melakukan upaya-upaya penggeledahan di tempat lain. Tentunya di kediaman yang bersangkutan, ya, termasuk di dalam dan di luar negeri. Tapi yang jelas ya, semua harta benda yang terkait dengan para tersangka sudah kita lakukan pemblokiran. Baik termasuk rekening, termasuk tanah atau bangunan, kita sudah
berkomunikasi dengan pihak terkait, dalam hal ini BPN dan pihak perbankan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.